sekarang kita di kelas micro teaching atau pembelajaran mikro. Jadi sebelum kita mulai kelas kita pada sore hari ini maksud saya, I want to introduce myself dan I want to introduce our lecture of this mata kuliah. Oke, perkenalkan, nama saya Arnis. Saya dari kelas PTIKB angkatan 2017. By the way, kepanjangan dari PTIK itu Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kebetulan saya lagi pakai baju PTIK nih. Promosi juga ya. Kemudian nama dosen pengampu di mata kuliah pembelajaran mikro ini namanya Bapak Alimuddin Sabamiru. Beliau dosen yang sangat friendly, dosen favorit aku. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya ke inti dari pertemuan kita pada kali ini, yaitu I wanna teaching about microcontroller. But sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan membacakan dan menjelaskan tentang EPP dari mata kuliah ini. Jadi kompetensi inti dari mata pelajaran ini adalah bagaimana siswa mampu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Oke, kita kedatangan tamu. Adik, sini, coba masuk. Mau masuk? Sini duduk. Oh, mereka malu-malu guys. Oke, kita lanjut. Itu tadi kompetensi inti untuk tingkat kognitif. Sedangkan untuk tingkat psikomotorik atau keterampilan, siswa mampu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja. Kemudian, kompetensi inti yang kedua yaitu siswa mampu menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian yang ketiga, oke, anggap aja itu hiburan ya guys, kita joget-joget kita sambil belajar. Oke, yang ketiga itu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kemudian kompetensi inti yang terakhir yaitu menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, kemudian adapun kompetensi dasar dari mata pelajaran ini yaitu siswa mampu menerapkan dasar-dasar mikrokontroler. Kemudian yang kedua, siswa mampu memanipulasi dasar-dasar mikrokontroler yang meliputi port input-output, clock, arsitektur RISC, general purpose, stack pointer, SRAM, IIPOM, dan SREG. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu memberi contoh alat mikrokontroler, menguraikan dasar-dasar mikrokontroler, mengimplementasikan dasar-dasar mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan penggunaan mikrokontroler berdasarkan dasar-dasar mikrokontroler, menyesuaikan penggunaan dasar-dasar mikrokontroler. Kemudian indikator pada kompetensi inti keterampilan meliputi mengulangi pengertian mikrokontroler, siswa mampu membedakan komponen mikrokontroler, menanggapi kelebihan dan kekurangan mikrokontroler, menerapkan penggunaan mikrokontroler untuk membantu manusia, menggunakan Arduino Uno sebagai salah satu alat mikrokontroler. Oke, jadi for your information for you all, sekarang itu
aku lagi di kontak dan cuaca lagi nggak mendukung, jadi mohon maaf untuk dosen pembimbing karena sekarang lagi hujan, jadi mungkin voice dari video ini nggak terlalu bagus ya, tapi nggak usah bersedih karena modelnya juga imut-imut gitu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian mikrokontroler. Kemudian melalui diskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menguraikan dasar-dasar mikrokontroler. Melalui memahami, peserta didik dapat mengimplementasikan dasar-dasar mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui praktek, peserta didik dapat mendemonstrasikan penggunaan mikrokontroler berdasarkan dasar-dasar mikrokontroler. Melalui memahami dan mengingat informasi, peserta didik dapat menyesuaikan penggunaan dasar-dasar mikrokontroler. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengulangi pengertian mikrokontroler. Melalui diskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat membedakan komponen mikrokontroler. Melalui memahami, peserta didik dapat menanggapi kelebihan dan kekurangan mikrokontroler. Melalui memahami dan mengingat informasi, peserta didik dapat menerapkan penggunaan mikrokontroler untuk membantu manusia. Kemudian melalui praktek, peserta didik dapat menggunakan Arduino Uno sebagai salah satu alat mikrokontroler. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya, guys. Nah, sekarang adapun rincian-rincian materi yaitu dasar-dasar mikrokontroler, seperti contoh alat mikrokontroler, ada dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan seperti apa, dan penggunaan dasar-dasar mikrokontroler. Kemudian ada dasar-dasar mikrokontroler seperti port input output, clock, architecturis, general purpose keys, stack pointer, SRAM, EEPROM, dan SREC, serta pengertian mikrokontroler, komponen mikrokontroler, kelebihan dan kekurangan mikrokontroler, penggunaan mikrokontroler untuk membantu manusia, dan Arduino Uno sebagai salah satu alat mikrokontroler. Oke guys, sekarang kita lanjut. Tadi ada beberapa gangguan. Oke, jadi sekarang saya mau membahas tentang pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan pada proses micro teaching kali ini. Jadi adapun model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Kemudian pendekatannya menggunakan scientific approach. Kemudian metodenya itu diskusi, tanya jawab, praktik dan demonstrasi. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pertemuan pertama, pada pertemuan pertama ini yaitu kita mengambil 3 kompetensi dasar. Yang pertama memberi contoh alat mikrokontroler, menguraikan dasar-dasar mikrokontroler, kemudian mengimplementasikan dasar-dasar mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi pada psikomotoriknya atau keterampilannya yaitu mengulangi pengertian mikrokontroler, membedakan komponen mikrokontroler, dan menanggapi kelebihan dan kekurangan mikrokontroler. Jadi aktivitas belajarnya nanti, pendahuluannya kita melakukan pembukaan dengan salam pembuka seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kita memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian kita menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Setelah itu kita memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Setelah itu saya sebagai guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Pembahasan mengenai bagaimana struktural pembelajaran yang akan saya lakukan sesuai dengan apa yang telah saya paparkan tadi. Jadi sini saya akan membahas tentang mikrokontroler. Jadi teman-teman atau siswa-siswa saya yang saya banggakan harus mengetahui bahwa mikrokontroler dari segi etimologi atau asal katanya itu terbagi menjadi 2, yaitu ada mikro dan kontroler. Mikro ini sendiri artinya sesuatu yang kecil, sedangkan controller artinya sesuatu yang dapat mengontrol sesuatu.
Jadi microcontroller adalah sebuah perangkat atau alat yang dapat mengontrol suatu perangkat lainnya. Nah, for example nih ya, microcontroller itu contohnya Arduino Uno. Mungkin ada dari viewers yang sudah tahu Arduino Uno itu seperti apa. Jadi Arduino Uno ini seperti tujuan pembelajaran kita diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa membuat sensor, misalkan sensor ruangan menggunakan Arduino Uno. Jadi kita membuat perangkatnya menggunakan Arduino ini. Jadi nanti kita menggunakan sensor suhu, yang mana jika sensor suhu ini mendeteksi suhu ruangannya misalnya panas, maka dia akan membunyikan atau memberikan sinyal kepada perangkat atau laptop. Jika kita menyambungkannya lewat laptop, akan mengirimkan sinyal ke HP jika kita mengirimkannya ke HP, yang akan memberikan kita pemberitahuan bahwa sekian suhu di ruangan di mana sensor kita diletakkan. Nah, itu contoh kecil dari penerapan microcontroller. Dan masih ada banyak lagi contoh-contoh penerapan dari microcontroller yang sudah kita gunakan pada saat ini. Contohnya ada robot, ada tempat sampah otomatis yang dimana jika kita ingin meletakkan sampah, maka tutup tempat sampah itu akan terbuka secara otomatis. Nah, ada juga tempat sampah pintar yang jika kita hubungkan melalui perangkat, dia akan menghampiri kita jika kita ingin membuang sampah. Seperti itu. Jadi itu contoh-contoh penerapan yang kita lakukan menggunakan microcontroller. Jadi semuanya dikontrol dalam satu alat yang mikro, seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa pengenalan tentang microcontroller. Jadi selanjutnya saya berikan satu atau kurang lebih maksimal 3 pertanyaannya bagi yang mau bertanya, karena berhubung di sini ada beberapa yang lagi nonton juga, mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Saya mau bertanya Miss, jadi sesuai dengan penjelasan Miss tadi yang mengenai microcontroller itu, saya ingin menanyakan apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan microcontroller ini, dan bagaimana kelebihan dan kekurangan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pembuatan suatu benda yang membantu kehidupan seperti itu. Jadi tadi pertanyaan dari salah satu murid yang sweet. Thank you pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari microcontroller ini? Nah, jadi saya jawab, kalau kelebihan itu banyak sekali. Karena apa? Dia bisa mempermudah kehidupan praktis masyarakat. Contohnya tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, itu kelebihannya karena apa? For example tadi yang tempat sampah, kita nggak perlu jalan jauh-jauh untuk buang sampah. Kemudian sistem, kalau kita mau memberi contoh luas kehidupan yang contoh yang sangat bermanfaat itu seperti traffic light. Nah, contohnya itu traffic light, kita bisa bikin simulasinya dan itu sudah ada manfaat konkretnya di kehidupan sehari-hari. Kalau berbicara tentang kekurangan dari microcontroller yang menurut saya itu tidak terlalu banyak, tapi ada. Karena apa? Dia itu sistemnya, kalau kita menggunakan sensor yang tidak terlalu kuat, itu cuma bisa dipakai satu kali. Jadi sensornya kayak harus diganti lagi seperti itu. Jadi perangkatnya tidak terlalu awet. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan sampai saat ini dulu. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa kirim lewat email atau bisa temui saya langsung di Kabupaten Sidendreng Rapang atau di kampus UNM Parangtambung, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Jadi saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, karena banyak tantangan yang saya lalui untuk membuat video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kita tugas karena surat edaran rektor. Jadi kita harus safety dari virus corona sehingga kita kuliah online seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alimuddin yang terhormat karena sudah memberikan kita pengalaman baru di dunia kuliah kita ya. Jadi sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes 1 2. Hello, my name is Arnis. You can call me Arnis Manis from Sidrap.